gamenya. Inilah dia Thalia Yap. dari game kedua, match yang keempat kita. Rarkyu Sena yang ketinggalan 1 poin dari Alter Ego Esports. Yes, dan ternyata Blaze-nya menggunakan Saber sebagai jungler. Ini bakal sulit banget sih. Dan kita lihat sesaat lagi apakah akan ada Digi feeder atau Digi normal kali ini. El Nino-nya pakai Purify ternyata Brody-nya. Dan ini bakal jadi Digi cover sepertinya. Iya. Ini untuk nangkep ke arah Saber berarti. Nanti kita akan melihat bagaimana Triple Swipe menyelamatkan, Triple Swipe diselamatkan oleh Time Journey. Time journey-nya dari Digi ya, benar sekali. Tapi di sini sudah ada terjadi kontes dan bahkan itu Wanderer berhasil diamankan oleh Seliboy. Faseng yang bocil. Maju mundur lagi, yang penting dapat. Dan first blood out of nowhere, Digi berhasil menumbangkan Popol Kupa di arah bottom lane. Wow. Dan sementara itu dari Seliboy langsung bergerak ke area purple buff-nya mengamankan sebelum nanti di-invade. Sementara waktu Brody mencoba untuk memberikan pressure di arah bottom lane, coba berusaha untuk menahan apakah bisa. Tapi sementara itu Seliboy berhasil untuk mendapatkan tanpa adanya terjadi kontes dan ternyata Chow harus tumbang. Rasi cukup sekarat, sudah ada reverse time. Dikejar lagi kali ini, bahkan menumbalkan satu saja. 1 poin kill itu adalah ke arah seorang Digi. Dan apakah itu bakal jadi tambahan poin yang bagus? Sebenarnya mungkin bagus, tapi kali ini kehadiran Digi tidak akan bisa dihentikan sama sekali. Ingat, sama sekali loh. Betul. Apalagi kalau kita lihat di sini Diginya Digi normal, tapi ternyata Sabernya sudah terpick off. Violence-nya cukup sekarat, 2 bermain dari Rarkyu Sena harus tumbang. Sementara itu Alter Ego mencoba untuk mengamankan objektif di area bottom lane kali ini. Yes, dan kali ini kalau misalkan menengok dari Alter Ego yang sudah unggul 5 poin bahkan perbandingannya untuk nyusul, ini kesempatannya adalah dengan melakukan pick off menurutku. Iya. Karena lihat Takanya juga dalam pressure kan di arah top lane. Dia juga baru level 4 dan kali ini bakalan di-deny saja dari Alecto final blow-nya sehingga Taka harus tumbangkan di arah top lane. Iya, Electo final blow-nya tidak sempat timingnya untuk menyelamatkan diri dari seorang Taka. Sementara itu Blast ditemani aja dengan Warlord untuk mendapatkan purple buff-nya. Tapi sementara itu lihat, Turtle-nya di sisi lain berhasil diamankan objektifnya oleh Seliboy. Ya, dan bahkan ini kalau misalkan menengok dari Alter Ego Esports sih, kenapa ya mereka dengan 6 poin kill udah leading langsung ke arah 3000 kayak gini. Setup Turtle-nya makin lebih berani seharusnya. Apalagi walaupun mereka membawa Brody ya, mereka seolah-olah membawa Brody ini tidak untuk late game, tapi untuk team fight di mid game. Karena Brody itu kan punya stun ya. Benar. Makanya dia kayak seolah-olah berani untuk main dari awal, bermain kayak nempelin di gold lane kayak tadi Rasinya. Itu biar benar-benar nanti El Nino bisa langsung ngegendong di bagian mid game seperti ini. Iya, ketika nanti El Nino ya udah jadi, dia join team fight, itu pasti Brody udah sakit banget dengan semua item yang dia punya. Sementara itu kita lihat dari Blast-nya, udah dibuka Orbitan Sword-nya, menzoning pergerakan dari Alter Ego, tapi lihat first time. Langsung ada reverse time hilang begitu saja dengan cepatnya. Langsung ada Chaos Assault juga ke arah belakang. Lihat bagaimana satu Rasi harus tumbangkan juga. Romer ditukar Romer. Belum ada pertukaran lagi poin killnya karena kali ini lihat bagaimana pergerakan dari Seliboy yang masih saja mengamankan 5 menit awalnya untuk mengambil semua source jungle yang ada. Benar, ini kalau bisa dibilang ya, Seliboy sama sekali nggak ikut skirmish, nggak ikut war. Dia fokus untuk mendapatkan dari segi jungle-nya terlebih dahulu. Dan ini dia baru bergerak ke area bottom lane ditemani dengan Seliboy. Rasi mencoba untuk zoning out, sudah ada Baidem Kupa ke area depan. Bentar lagi masih ditahan dari Shadow Kill yang dimiliki oleh Seliboy yang masih cooldown ternyata. Tapi lihat sudah ada trompet memori yang berhasil menumbangkan satu orang Popol di area depan. Dan kali ini lihat Gold turretnya bakal coba untuk dicicil terlebih dahulu. Rasi mencoba untuk membaik time depan. Kali ini Rasi ada retribution juga, hanya untuk menyelamatkan satu minion. Dan itu artinya tidak akan ada retribution untuk setup Turtle kali ini. Lihat Seliboy, dia melihat Yami Shadow Kill, the Wild Dragon jadi immune. What a play by Seliboy, the Miracle Boy. Membuang satu source skill dari Yami. Dan Yami nggak punya Way of Dragon, time sudah digunakan. Kalian mencoba untuk defensive terlebih dahulu. Langsung ada triple swipe, Rasi down. Tapi langsung ada terdapat memori, dapetin satu juga daripada seorang Lunox-nya. Kali ini Warlord harus tumbang di tangan seorang El Nino. Wow, satu Romer ditukarkan oleh mid laner. Ini adalah pertukaran yang cukup worth it. Dimana kali ini kalau kita lihat dari Rarkyu Sena berhasil untuk mendapatkan ngekat minion di area top lane. Tapi apakah bisa untuk mendapatkan kemenangan di game yang kedua karena Turtle lagi dan lagi berhasil diamankan oleh Seliboy kali ini. Oke,
Area mid lane masih berusaha untuk ditahankan aja lane-nya. Bottom lane-nya udah jebol belum ya? Udah jebol ternyata oleh Alter Tadi Ego. pas El Nino fokus ke turret, Seliboynya fokus ke turtle, tapi kali ini Rasi langsung mencoba untuk membayi time saja di depan sana atau dapat mau didapetin satu. Ternyata Rasinya masih survive. Oh my god. Absorb damage yang cukup manis didapatkan daripada seorang Rasi. Dan kali ini dibalikan begitu saja. Mega kill out of nowhere dari bottom lane. Dapetin 1 poin kill lagi dari Alter Ego Esports. Namun Rasi di arah top lane harus ditumbangkan dengan satu execution yang bagus daripada seorang Taka. Tapi harus lebih hati-hati lagi untuk El Nino. Karena kamu tidak ada Rasi, tidak akan ada yang namanya Time Journey. Betul sekali, dimana kali ini dari RRQ Blast bersama dengan seorang Taka langsung mengamankan satu objektif di area top lane. Sementara itu 1 menit lagi menuju turtle yang selanjutnya. Pakito mencoba untuk dikejar dengan keberadaan oleh Popol Kupa. Masih bisa untuk sustain dan mundur lagi. Sementara Seliboy memanfaatkan free space yang ada untuk mengamankan Orange Buff ya Udil yang terkena by Dem Kupa. Masih bisa dengan Flying Umbrella mundur lagi sebagai escape skillnya. Seliboy 403 belum terpick off sama sekali. Ini fat banget kalau kita lihat dari segi levelnya. Dan bahkan 4.000 dari iya. segi goldnya. Ini benar-benar kelihatan banget bahwa Alter Ego leading banget di menit yang ke-6 level 10 Seliboy berbanding dengan Blast. Beda 2 level level. 9. Iya, beda 2 level yang dipertontonkan antara Alter Ego dan RRQ Sena kali ini. RX Seliboy, my god. Bakal lebih pasti lagi. Conceal. Item Kupa dapetin 1, Quad Shadow bakal dibagi ke arah belakang, hanya memberikan shuriken saja dan kali ini bakal mundur terlebih dahulu daripada seorang Seliboy. Udah mau mengambil resiko tapi setup turtle dalam 5, 4, 3, 2, 1. Semua orang tidur. Wah. Iya, lu hipnotisnya mantap sekali. Oh, Oke, tapi di sisi top lane kita sudah melihat Electro Final Blow yang dipop oleh Benedetta untuk nge-clear aja. Sementara sudah mulai dipantau Turtle Pit-nya udah di start bahkan kali ini oleh Seliboy bersama dengan Pai di bottom lane. Chow bahkan tidak berusaha untuk melakukan kontes. Kali ini lihat bagaimana Alter Ego Esports mencoba untuk mendapatkan satu opportunity lagi. Karena kalau bisa kita ngelihat dari setup turtle yang kayak gini bahkan tidak ada retribution, artinya Alter Ego Esports udah pede banget untuk join the team fight. Bahkan lihat Rasi Time Journey digunakan mencoba untuk defense terlebih dahulu. Rasinya nggak tumbang, langsung ada Tonapa Memory dapetin banyak banget source skillnya. Dan bahkan Pai mencoba untuk mengincar karena Violence. Kupa down, tapi Blaze dan juga Violence benar-benar dalam keadaan yang sekarat. Lihat Seliboynya datang, Shadow Kill, tapi masih ada The Way of Dragon dan bahkan Seliboynya bakalan tumbang begitu saja karena ada satu buah Starlight Pulse yang nempel dari tubuh seorang Seliboy. Yes, dan kali ini Warlord pun berhasil mendapatkan satu pick off ke arah seorang Seliboy. Shutdown Dampi nampaknya di area mid lane mencoba untuk diharas aja. Apakah dibalaskan dan yang enggak? Tidak mau terlalu overcommit pemain dari Alter Ego Esports memilih untuk men-setup ulang Rasi yang cukup sekarat. Konsil dan Violence kelihatan. Bayram Kupa di depan sana, El Nino bakal dikejar. Blast coming up, mencoba untuk langsung triple step purify terlebih dahulu bakal digunakan. Stunnya bakal connect tapi masih ada satu buah reverse time dan itu hampir saja El Nino. Kalau dia punya Tornado Memory mungkin bakal beda ceritanya. Blast masih survive. Iya, 2 pemain dari Alter Ego Esports harus tumbang tapi di sisi lain Taka coba untuk dikejar dengan ada apa ya? Apakah bisa untuk digapai karena Taka mobilitasnya tinggi sekali dengan ada Cyclone Eye. Buset, liatin tuh. Gas lagi. Oke, ditungguin terlebih dahulu Never9 untuk defensif terlebih dahulu dan sementara itu mega kill diamankan tapi Pai! What happened? Ayana knockout strike tiba-tiba didapatkan 1 poin kill dari Pai. Dia pikir pulang, ternyata ada yang langsung tumbang di arah bottom lane. Iya, sementara itu Pai mencoba untuk diharas, berhasil didapatkan Unstoppable Force 1, tukar 1, tapi ternyata Rasi pun harus berhasil ditumbangkan. Warlord kali ini yang cukup sekarat tapi masih bisa recall ke arah base mereka. Sebentar lagi, Lord yang pertama akan hadir di Land of Dawn. Wow. Gila. Alter Ego Esports meng-outplay banyak hal dari Diki yang dia pick, bahkan Yami. The Way of Dragon yang tadi walaupun sempat Seliboy tertangkap tapi kali ini El Nino langsung saja masuk FYP, tidak ada cover yang bagus dan bakal ditumbangkan dari El Nino. Yami mendapatkan 1 poin kill cukup mahal di sini. Yes, El Nino merupakan damage dealer dari Alter Ego Esports kali ini harus tumbang. Apakah akan langsung aja didapatkan Lordnya oleh Arkisena atau bakal dikontes habis-habisan oleh Seliboy? Langsung bergerak ke arah Lord kali ini, lihat bagaimana pergerakan dari Arkisena, mereka mengamankan objektif terbesar Lord.
Dan enhance juga kali ini masih belum di enhance. triple Langsung sweep. ada triple sweep begitu saja. Fighter kena The Way of Dragon. Loh, lihat di lini belakangnya. Lihat Sally Boy-nya mencoba untuk mengejar tapi gak bisa. Harus mundur terlebih dahulu dan Lord akan diamankan oleh RRQ Sena. Yes, Yami berhasil untuk mendapatkan Lord kali ini, pemain dari Alter Ego. Harus 4 lawan 5 kali ini, sudah ada shadow kill ke arah seorang depan. Masih bisa bertahan seorang Taka, tapi masih mau lebih dari Hayabusanya untuk masih bisa untuk balik lagi dengan Quad Shadow-nya. Tapi ternyata Saber harus tumbang di tangan seorang Kagura, sakit banget. Again and again, Alter Ego Esports ketika kehilangan Lord, mereka malah mendapatkan Blaze. Dan begitu juga dengan RRQ Sena, ketika mereka mendapatkan Lord yang pertama, loh malah Blaze-nya yang tumbang kali ini. Yap, dan lihat Lordnya ini free banget. Kayak Lord giveaway aja langsung di-clear oleh pemain dari Alter Ego Esports. Gak nyampe inner turret bahkan, Iya. udah bersih kali ini. Alter Ego Esports, Spy yang tadi mendapatkan satu momen yang sangat luar biasa banget. Dia dengan jab knockout strike-nya, membawa flickernya, membuang begitu saja, tapi Taka mencoba untuk mengincar ke arah belakang. Backline yang bakal diincar, ternyata turnamen memori bakal digunakan. Taka hampir saja satu hit lagi, tipis banget HP-nya. Warlord juga dipaksa untuk mundur. Yes, pemain dari RRQ Sena harus dipukul mundur oleh Alter Ego dengan adanya terlempar memori yang cukup sakit dari El Nino. Sementara itu Yami sudah mempunyai Bird Force Armor setup ulang, tapi lihat El Nino-nya sudah mendapatkan Wind of Nature. Ini yang akan membuat lebih sustain lagi dengan adanya triple sweep yang bisa di-counter oleh El Nino kali ini. Yes, dan bahkan kali ini melihat dari Yami yang dia melakukan split push juga dengan cepatnya, perlahan-lahan. Alter Ego Esports seperti ingin menghabisi RRQ Sena dengan cara mereka sendiri. Yang padahal harusnya RRQ Sena yang ngumpet di bush, malah Alter Ego Esports yang mainan ngumpet di bush. Iya, mereka yang akhirnya bisa menculik satu demi satu pemain dari RRQ Sena. Tapi kita bakal lihat sesaat lagi apakah kali ini RRQ Sena bisa mendapatkan poin kemenangan karena Warlord barusan sudah mendapatkan Divine Glaive-nya. Bakal lebih sakit lagi Magic Penetration yang diberikan ke arah Alter Ego. Sudah ada Baidam Gupa yang tercancel kali ini dari Popol. Di area top lane bakal Rame banget, lihat langsung ada Time Journey juga mencoba untuk defense terlebih dahulu. Elino bakal dikejar, flick out daripada seorang Yami. Way of Dragon masih ada Wind of Nature, tapi dapetin satu lagi dari point kill tambahannya 2. Hilang rasi El Nino di arah top lane. Yes, ini bahaya banget. Alter Ego Esports sudah mulai diculik demi satu oleh RRQ Sena. Udil mencoba untuk menjadi sasaran selanjutnya, tapi dari RRQ Sena memilih untuk mendapatkan objektif di area top lane. Yes, lihat langsung ada triple sweep lagi. Pai, what are you doing right there? Langsung ada pergerakan. Shadow kill terbagi menjadi 2, menjadi 3. Dikejar, The Way of Dragon masih connect. Sally Boy juga tumbang lagi dan lagi. Alter Ego Esports kemakan gameplay dari RRQ Sena. Yes, ini RRQ Sena kali ini kalau kita lihat sudah meliding dari segi network berbeda 2000 dengan Alter Ego Esports. Alter Ego Esports harus bermain lebih hati-hati lagi. Mereka terpick off satu demi satu pemain oleh RRQ Sena dan ini nggak baik banget. Karena sebentar lagi akan ada Lord yang udah enhance. Lord yang kedua ini bakal menjadi pertukaran yang sangat baik sekali bagi kedua belah tim. Blast sudah mendapatkan anti-keras juga. Anti-keras yang makin tebal lagi dari pergempuran El Nino. Kali ini El Nino harus berhati-hati lagi karena balik lagi ya, dia adalah satu damage dealer late game yang nanti akan sangat berfungsi untuk teman-teman Alter Ego Esports dengan damage build yang konstan dari Brody. Yap, dan ini dia hitungan mundur sesaat lagi. Kita sudah kehadiran Lord di tengah-tengah Land of Down. Dari Udil sendiri masih mencoba untuk memfast check aja dengan ada Seimei Umbrella. Coba untuk men-setup ulang dari kedua belah tim. Alter Ego sudah tahu mereka harus lebih berhati-hati lagi. Jangan sampai terculik El Nino-nya untuk kesekian kali dengan RRQ Sena. Yes, dan langsung ada pergerakan dengan sangat cepat. Rasi digigit by Baidam Kupa. Langsung ada trap juga kali ini mencoba untuk Phantom Slash terlebih dahulu. Aegis tumbang juga Rasinya. Tidak ada time journey. 35 detik tanpa adanya Rasi dan bahkan memilih untuk mundur dari RRQ Sena mengincar ke arah Lord yang pertama, yang kedua bahkan kali ini langsung di-setup terlebih dahulu. Yami, dia benar-benar langsung mencoba untuk mengamankan dengan cepat bersama dengan Taka. Mana sabernya? Belum kelihatan. Bless menunggu di sisi lainnya. Pai memilih untuk mundur terlebih dahulu. Alexa final ball bakal keluar. Kena 2 langsung saja mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. El Nino bakal menggunakan Wind of Nature-nya dan bahkan El Nino tumbang. Killing sudah diamankan. Langsung ada shutdown dengan yang overturn dan bahkan Sally Boy
Yami mencoba untuk menggocek dengan Wow. adanya Yin yang gathering Udil. Wow. Ayah Udil mencoba untuk bertahan dan malah Blast yang dalam ancaman. Masih ada Rush Umbrella Flina yang lagi mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Pai langsung menjemput Udilnya dengan cepat dan lihat 3 lawan 4. Iya sih. Arkyusena masih bertahan di lini depan. Rasi balik coba untuk dihajar terlebih dahulu. Baitam Kupah lagi. River Mana yang namanya time journey. Reset kembali. Udil membayang time Udil tapi harus tumbang Yami dengan satu buah hajaran mautnya. Rasi. Mencoba untuk mengajar ke arah depan. Rasi dikejar. Time journey digunakan. The Way of Dragon udah gak ada double kill daripada seorang Yami. Looking for more. Masih ada Pai. Ingat Pai dia gak punya apa-apa lagi dan mencoba untuk bertahan. Tapi di belakang ada El Nino mencoba untuk mengusir semua dengan Thorn dapat memori. Tapi itu Taka. Satu hit terakhir dan masih bisa survive. Taka masih bisa untuk kembali lagi ke belakang. Buying time yang bagus sekali dari seorang Udil. Kaguranya mantap sekali untuk melakukan accept kill. Tapi sayang sekali harus tumbang juga dan ini membuka kesempatan untuk Ararkisena The Way mengamankan of Lordnya. Dragon Lord tanpa adanya kontes dan ingat akan ada triple sweep ke arah belakang. El Nino bakal diambil lagi dan Order Binas mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Seri Boy bakal dikejar. Hunter Strike dengan sangat cepat movement speed yang dimiliki oleh seorang Blast. Bahkan ada satu Malefic Roar. Satu Lord sepertinya memang sudah menjadi masalah bagi Alter Ego Sport, tapi 2 Lord ditambah dengan Pai yang mungkin akan tumbang di sini. Mungkin akan menjadi masalah. Taka buying time saja tentunya mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Electro Final Blow akan digunakan mencoba untuk mendapatkan 1 point kill. Phantom Slash 1v1 situation, tapi Pai masih mencoba untuk bertahan, mencoba untuk mundur, mencoba untuk bertahan. Hidup Pai sendirian dan 1 hit lagi. Flick out digunakan again and again. Pai buying time yang sangat manis dan bahkan dia bisa survive sendirian. Iya, seorang Pai berhasil untuk mendapatkan Cyclone Eye-nya juga dan masih bisa untuk mundur lagi. Tapi ini dia sudah ada Lord di area top lane, dobrak inhibitor dari Alter Ego Esports. Mencoba untuk bertahan dari gempuran Ararkisena. Kali ini 5 lawan 5 sebentar lagi dan dari Ararkisena memilih untuk pukul mundur sejenak. Bahkan reverse time dari seorang Rasi masih bisa di-deny dari Ararkisena. Eye for an eye, Pai juga. Semuanya benar-benar mengerikan di game yang kedua kali ini. Bahkan seolah-olah Ararkisena tidak ingin mengalah satu game pun. Alter Ego Esports masih getol banget untuk melakukan defense. Kali ini mereka Ararkisena dapat Iron Pupa, Benar. Yami dengan The Way of Dragon, dan juga triple sweep dari Saber Blast. Ini dari tadi El Nino-nya itu selalu di-lock dari pemain Ararkisena. Bahkan setiap ada terjadi team fight, pasti El Nino selalu berhasil di pick off di pertama kali. Tapi lihat Taka. Secara paksa lebih Iya. tepatnya. Ini dia yang bakal mengerikan banget ketika Alter Ego Esports harus sadar bahwa mereka tidak bisa asal-asalan masuk seperti tadi. Harus lebih dijaga lagi ya. Apalagi backdoor yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Kali ini lihat minionnya sudah mulai berjalan di arah bottom lane. Yami mencoba untuk mengambil satu buah pergerakan. Dia punya flicker. Dia bisa masuk FYP lagi besok. Kalau Kenapa misalkan dia mau menggunakan skill surprise attack dari Chow-nya. Oke, dan kali ini kita sudah melihat super minion yang masuk ke area dual lane dari Alter Ego Esports. Masih mencoba untuk bertahan aja. Dari segi high ground defense, Alter Ego lebih berhati-hati lagi karena dia tahu El Nino-nya ini perlu dijaga banget. Backline dari Alter Ego Esports harus lebih berhati-hati lagi. Sudah mulai masuk ke area bottom lane juga. Mencoba untuk di zoning out aja dari pemain Ararkisena. Kayaknya mereka bakal nunggu Lordnya selanjutnya sih. Bakal dikontes habis-habisan dari Ararkisena atau enggak Alter Ego. Emang paling bisa sih untuk tahan sekarang. Nah mereka punya high ground marksman dan Kagura. Ini dia Kagura dari Udil. Dia harus ngelock ke arah Warlord. Karena Warlord bebas banget dari tadi. Dia bisa nge-burst damage di arah belakang dengan Cast Assault. Bahkan Yaminya juga agak sedikit membingungkan di sini. Siapa yang bakal di-keker sama Yami? Karena dari tadi dia nendang ke arah El Nino, dia nendang ke arah Celi Boy, dia bahkan nendang ke arah Pai tanpa ragu sama sekali. Dan Udil juga sempat dia hajar dengan menggunakan The Way of Dragon. Ini berarti Warlord-nya juga harus di block ya sama Alter Ego. Dihati-hatikan lagi, tapi ini dia sudah hitungan mundur. Sebentar lagi Lord akan hadir di Land of Dawn. Celi Boy langsung mengantisipasi dengan membeli item immortal kali ini. Bahkan setup di arah jungle-nya karena balik lagi di arah bottom lane akan menjadi bahkan maut bagi teman-teman dari Ararkisena. Ketika siapapun yang hadir dari Alter Ego mencoba untuk melakukan rotasi ke arah bottom lane.
Yap. Sementara itu kita lihat 3, 2, 1. Ini dia Lord yang sudah hadir di Land of Dawn. Lord akan menjadi perebutan dari kedua belah tim. Harus lebih hati-hati, tapi lihat Pai-nya mencoba untuk diharas, masih bisa bertahan dengan execute-nya. Bahkan Taka yang sekarang harus menerima gempuran dari seorang Pakito. Masih bisa bertahan. Mundur, bahkan masih ada satu pergerakan dari Immortal Pai-nya. Jadi nggak bakal bisa terlalu lama-lama dari Taka di arah bottom lane. Terlalu ngambil resiko juga kalau seandainya dia maksain ke arah bottom lane. Oke, tapi lihat ini dia Lordnya sudah mulai dicolek-colek manja aja oleh RRQ Kisena, sementara Violence mencoba untuk zoning out. Sudah ada Baidam Kupa ke arah seorang Rasi, mencoba untuk ditahan dan Lord berhasil diamankan oleh RRQ Kisena. Alter Gak Ego. bakal ada kontes sepertinya dari Alter Ego kali ini, langsung mundur terlebih dahulu Lord yang ketiga. Dan lihat bagaimana Taka yang memaksa seorang Celiboy untuk mundur karena itu bukan posisi dari Celiboy yang bagus untuk mendapatkan setup arah team fight. Yes, dan ini dia sudah mendapatkan Holy Crystal dari Udil, membuat Magic Burst damage yang dimiliki oleh Kagura lebih sakit lagi. Sementara itu dari Pai mencoba untuk mendorong wave minion aja karena sebentar lagi Lord akan langsung menyerang ke area mid lane yang sudah tidak ada lagi inhibitor turret yang dimiliki oleh Alter Ego Esport. Coba untuk men-setup, lebih berhati-hati lagi untuk memikirkan high ground defense ya. Bahkan dari RRQ Kisena juga mencoba untuk nge-split ke area 3 lane yang dimiliki oleh Alter Ego Esport. Sudah dimiliki oleh seorang Rasi. Minimalisasi lagi cooldown yang dimiliki oleh seorang Digi. El Nino harus lebih berhati-hati. Emang dia punya Purify, tapi dia nggak bakal bisa keculik-culik asal-asalan. Langsung mencoba untuk bertahan. Reverse time langsung mengincar ke arah belakang. Tornado Memori semuanya sekarat. The Way of Dragon sudah digunakan untuk final blow dan mencoba untuk mengincar ke arah depan. Langsung ada time journey. Shadow kill terbagi menjadi banyak sekali damage dan bahkan kali ini Pai-nya harus ditumbangkan. Celiboy juga mungkin bakal jadi korban selanjutnya, tapi ternyata di shutdown. Yummy, where are you going? Dan kali ini Taka sendirian di depan sana. Phantom Sash bakal menumbangkan satu Immortal saja. Execute-nya sudah digunakan dan kali ini Celiboy bakal memilih untuk mundur karena dua hilang dari RRQ Kisena. Yes, dimana juga Taka masih mempunyai Immortal. Celiboy tidak ingin mengambil resiko. Rasi di sisi lain sudah mendapatkan Winter Trancheon-nya. Kali ini Alter Ego masih bisa untuk menahan high ground mereka dengan cukup baik. Defensif yang dipertunjukkan oleh Alter Ego. Sementara dari Celiboy mencoba untuk nge-clear aja, nge-push lane-nya, tapi lihat hati-hati sudah ada Taka yang mempop up Electro final blow-nya ke area depan. Tornado Memory juga dilontarkan oleh El Nino. Belum ada yang terpick off dari RRQ Kisena nampaknya. Mencoba untuk mendapatkan objektif di area mid lane oleh Alter Ego. Yes, mau ngelurusin kali ini dari sebagian turret yang dimiliki oleh RRQ Kisena. Bahkan mereka mendapatkan hal tersebut tanpa adanya kontes yang cukup maksimal. Oh, reverse time di-deny begitu saja. Coba untuk mundur terlebih dahulu dan bahkan tidak ada korban tambahan. Tapi kali ini lihat bagaimana satu Immortal hilang. Taka mencoba untuk mundur 949 dan bahkan ada Tornado Memory mendapatkan Taka. Oh my god. Satu deny yang ternyata tidak berhasil didapatkan oleh Taka malah menjadi sebuah mimpi buruk bagi Taka sendiri. Ya, sementara itu kalau kita lihat Pai juga di sisi top lane untuk menge-clear minion aja dan mendapatkan Winter Trancheon-nya. Seorang fighter membuat Winter Trancheon. Sementara itu menunggu adanya Lord yang terakhir ya, nampaknya yang akan menjadi Lord penentu. Apakah dari Alter Ego berhasil untuk meng-comeback atau justru RRQ Kisena akhirnya berhasil untuk memenangkan game yang mencoba untuk menculik satu pemain dari RRQ Kisena di area bottom lane. Warlord sudah terkena sedikit damage tapi masih bisa bertahan di area bawah. Lihat bagaimana Rasi melakukan checking map dengan auto time bomb-nya. Ditarik begitu saja. Blast hampir tertangkap tapi di sisi belakang lihat bagaimana seorang El Nino menahan semua gempuran dealing damage dari Baidam Kupa. Dia belum menggunakan Purify-nya. Ini yang bakalan jadi unik. Karena El Nino benar-benar menahan semuanya dan lihat blast-nya. Hampir saja tumbang ada flame shot dari seorang Udil. Yes, hampir saja satu tetes darah terakhir. Flame shot yang dilontarkan Udil menumbangkan ke arah seorang blast tapi masih bisa bertahan. Lihat Yami sudah membuat item immortalnya, ini membuat Yami akan lebih agresif lagi untuk menculik pemain dari Alter Ego Esport. Sedangkan Lord kali ini sudah hadir di Land of Dawn, sudah mulai dipantau aja keberadaannya oleh Rasi. Di zoning aja, tapi nampaknya sudah ada konsil.
Konsil, Rasi, sendirian, Jutkunedu bakal all in begitu saja Wind Truncheon hanya untuk membuying time dan bahkan langsung mencoba untuk reverse time, gak ada time journey for safety, bakal dibalikin, Thorn dapat memory, Ripple Sweep dapetin satu daripada seorang Seribu yang mencoba untuk bertahan tapi masih bisa ke arah belakang dan bahkan kali ini mungkin bakal diculik satu persatu, Blaze bakal tumbang dan bahkan lihat di belakang El Nino tidak tersentuh sama sekali. Wow, kali ini. Wah, tas, Taunting. tas, yang membawa kepada mimpi buruk dari El Nino. Terdapat memori langsung ada Taka di arah samping, ternyata Isekin langsung digunakan begitu saja. Terlalu berlengang-lengang di arah depan, double kill daripada seorang Taka. Tapi di sisi lain, lihat Sally Boy, dia tidak ada yang menengok sama sekali dan ini loh Lord yang keempat. Sally Boy tanpa adanya kontes, tanpa adanya pertukaran, dan bahkan kali ini ada Taka yang hadir tanpa adanya perebutan Lord yang keempat untuk Alter Ego Esports, the buying timer, El Nino. Wow, El Nino mengorbankan nyawanya tapi cukup worth it ditukar dengan adanya Lord. Tapi lihat di sisi bottom lane. Yami dikejar sendirian, Shadow Kill bakal terbagi karena ada Electro Final Blow. Tapi dalam di depan sana, itu bukan tempat yang bagus bagi Violence. Violence pas untuk mundur, Yami juga dalam keadaan yang sekarat. Painya mencoba untuk mendapatkan satu poin kill lagi, tapi masih absorb damage dan Painya dapetin absorb damage tambahan. Dan tumbang dari Yaminya. Konsil didapatkan, tapi kali ini masih ada connect double kill dari Sally Boy. The Miracle Boy looking for more, tapi enggak. Hanya tersisa Violence dan lihat Yami harus tumbang untuk 70 detik. Ke depan, yes, dan ini dia lihat sudah ada Lord yang langsung melaju di area mid lane. Bahkan Rasi menjual Winter Truncheon dengan adanya Immortal ini akan membuat Rasi lebih sustain lagi. Dan lihat, Super Minion sudah masuk ke area bottom lane ya Blaze. Hati-hati. Shadow Kill, kali ini Violence mencoba untuk bertahan terlebih dahulu, mana triple sweepnya belum ada, ditahan terlebih dahulu juga sama Sally Boy. Langsung ada minion juga, bangkit langsung dari Warlordnya mencoba untuk mengincar karena Sally Boy, tapi Sally Boy masih punya Immortal begitu saja dan Lordnya bakal menumbangkan satu di arah mid lane. Lihat bagaimana Sally Boy bertahan, masih ada satu Immortal juga daripada seorang Rasi dan tidak mau terlalu dipaksakan seperti belajar dari pengalaman Alter Ego. Mereka tidak ingin langsung melakukan end dengan cepat. Sally Boy, ingat, dia harus bertahan terlebih dahulu. Dia harus menunggu timing terlebih dahulu karena di top lane akan ada super minion juga yang akan berjalan. Dan lihat bagaimana Violence mencoba untuk memaksakan Bayram Kupa ke arah Sally Boy, tapi Sally Boy masih bisa survive. Untungnya tidak ada Yishun Shin karena di ban sehingga kali tidak akan ada Mountain Shocker yang mengincar ke arah seorang Sally Boy. Betul sekali, dan lihat Udil sudah mengganti itemnya dengan Blood Wings. Ini adalah item terakhir untuk Magic Penetration seorang Magic. Dan kali ini lihat, ini hebat tertarik di area top lane, berhasil untuk dirontokkan Alter Ego Esports. My god, Alter Ego Esports melakukan comeback dengan sangat luar biasa. Menit 27 in, mencoba untuk langsung turnamen memori dan mendapatkan coba, dapetin semua stack yang ada, turnamen memori langsung connect begitu saja. Dan lihat Painya mengobrak-abrik di bagian depan, mencoba untuk menahan. Namun Udil menculik satu dari Warlord, dikejar sama Taka, tapi Taka mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Shadow Kill digunakan dan kayaknya bakal tumbang dari Takanya. 2 hilang, 3 tersisa. Yami bakal coba ditahan terlebih dahulu. The Well Flag ini bakal ketarik dengan reverse time journey bakal digunakan dan Alter Ego Esports just do a huge comeback.